Hey, welcome back. Kita hari ini review Lenovo IdeaPad Gaming 3. Speknya Intel i7 generasi 10, kemudian RAM 16GB, SSD 512, dan paling gila ini sudah pakai GTX 1650 Ti yang 4GB. Jadi biasanya kalau di mobile gaming kebanyakan graphic cardnya itu yang 2GB, yang ini sudah 4GB. Kemudian sudah dapat Windows 10 Ori dan dapat Office Home and Student free. Segel garansi. Kita buka karena sudah dapat agent. Oke. Kita buka cantik. Jadi yang keren di sini dia ada dapat tas juga, tapi tasnya ini sudah ada aksen namanya chameleon blue, atau kalau kita sebut itu biru bunglon, karena birunya kalau di mereng-merengin itu sesuai cahaya, warnanya bakal beda tergantung dari mata. Tasnya kalau digerakin biru hijau, nanti sih seperti laptopnya. Dan desain tas laptopnya juga gak biasa ya, ini agak mereng sedikit, mirip tas-tas gaul. Tapi gaul banget. Jadi ini untuk laptop gaming juga cakep, untuk desain juga cakep. Ntar gua ambil cutter. Oke, ini cutter. Agak persiapan. Oke. Nah, kalau mau unboxing begini lebih ngepas. Kenapa unboxingnya kosong di bagian sini? Coba kita lihat di bagian sini ada apa. Oh, dapat mouse. Kemudian tentunya chargernya agak gede ya. Untuk yang zaman sekarang udah mulai pakai USB-C, dia pakai charger dengan lubang khusus. Pastinya chargernya jangan sampai rusak apalagi hilang, sayang banget. Dan ini ada kabel dock charger. Di dalamnya juga ada safety and warranty guide. Kemudian ada nampaknya, kalau saya lihat ini untuk kabel film koneksi ke SATA. Ini untuk hard disk upgrade kit. Terus ada bautnya. Jadi walaupun di dalamnya sudah punya ada hard disk, bukan hard disk ya, SSD 512, tapi di dalamnya masih ada slot untuk nambah.
Kemudian kartu garansi, set upgrade, dan pernyataan bahwasanya Windows 10 sudah ori di dalam. Kotaknya sudah kosong. Sekarang waktunya untuk lihat laptopnya. Jadi dapat, kita lihat mouse-nya dulu. Mouse bonusan punya Lenovo. Ukurannya agak gede. Scrollernya juga cantik. Ada tombol ini, ada tombol samping juga. Nampaknya memang untuk gaming ya. Tapi kualitas gamingnya saya kurang tahu, mungkin nanti bisa dilihat. Biasa kalau untuk gaming kan ada berapa DPI gitu. Oke, bisa sampai 3200 DPI. Jadi di sini udah ditunjukin tombol plus minusnya itu untuk naikin DPI. Jadi kalau para gamers pasti udah tahu, dia ada sensitivitas untuk scrolling atau geser-geser gitu. Itu sensitivitas DPI biasanya penting kalau buat gamer. Kalau buat desainer atau arsitek itu mungkin harus tanya mereka juga ya, by experience mereka, atau DPI berpengaruh. Tapi saya rasa yang berpengaruh ke graphic designer, karena kalau kamu scroll terlalu banyak, atau yang buat yang gambar pakai mouse, mungkin itu sensitivitasnya penting banget. Buat arsitek saya kurang tahu. Dan sekarang waktunya untuk review laptopnya sendiri. Busa di dalamnya sangat ketat, jadi nggak perlu khawatir untuk pengiriman luar kota. Laptopnya ini kita kesampingkan dulu semua. Dan ini Lenovo IdeaPad Gaming 3 warna chameleon blue. Kadang nampaknya biru, tapi under cahaya yang lain kadang nampaknya agak ungu. Desainnya agak tebal, biasalah ya kalau komputer gaming. Ada tulisan IdeaPad di sini. Kemudian kipasnya sendiri cukup ramai harusnya. Tapi tentunya kipasnya kalah sama punya sejenis MSI atau ROG. Tapi kalau menurut saya sudah cukup sih. Desainnya lebih gak biasa dengan adanya ini, permukaannya gak rata ya. Gak rata dalam arti lebih ada aksen antara di sini ke sini, dia menurun, agak landai. Di bagian ini juga agak landai. Jadi gak kotak-kotak kayak dulu. Menurut saya ini kemajuan dari Lenovo sih. Kalau Lenovo itu dulu sangat sangat kotak-kotak, sangat kantoran banget. Oke. Layarnya sendiri nampaknya bukan yang tipe kilat ya, bukan tipe ini kayak anti glare itu dalam arti kalau disinari cahaya dia gak akan kayak cermin 100%, tapi agak mantol. Bukan agak mantol, kalau kayak cermin kan mantol, kalau ini dia gak akan terlalu silau, jadi cahayanya dibiaskan. Itulah fungsi anti glare. Jadi mata kita kalau di bawah cahaya sinar yang tinggi, itu mata gak akan silau. Tombol on off-nya di sini.
Mungkin dari sini tombol on off nya ada di sini, bulat sendiri, dimana kebanyakan orang on off kan sudah di sini. Kemudian keunggulannya mungkin yang lain sudah punya numpad di sini, karena laptopnya sendiri 15,6 inci, cukup lebar. Tapi buat yang dulu-dulu sering megang laptop gede, ini kerasa kayak laptop dulu yang 14 inci, tapi lebar ininya sendiri sudah 15,6 hampir 16 inci, berkat bezel yang semakin tipis di zaman sekarang. Dulu kan bezel segede ini, yang dulu 15,6 itu rasanya berat banget. Ini warnanya kok bisa dilihat agak bunglon. Di bawah cahaya nampak seperti biru, tapi kok dilihat langsung itu sumpah kayak hijau. Agak susah dilihat ya di video. Nah, mungkin kalau bisa dilihat di sini bagian kiri dan kanan yang terkena cahaya dan tidak, itu akan terasa ada yang hijau dan ada yang biru. Ada logo Windows di bagian sini, menunjukkan ini sudah Windows Ori. Office-nya sendiri tidak ada stikernya, tapi di kotaknya itu ada logonya. Kemudian di sebelah sini ada GeForce GTX, logo Core i7, logo Lenovo. Oke, kita coba on-kan. Di bagian atas juga ada tombol kamera, jadi kalau di slide itu bisa menutup kamera untuk alasan privacy atau alasan keamanan. Ini video kita pause dulu karena ternyata kalau kita tekan, kayaknya semua laptop sekarang kalau ditekan lama pun dia gak bakal hidup. Alasannya kenapa? Karena di dalam pengiriman sekarang pesawat kan mereka takut laptop atau handphone hidup sendiri, panas terus kebakar. Jadi biasanya untuk pengaktifan pertama kali itu harus pakai charger dulu. Setelah dicolok dia baru bisa hidup. Oke, kita pause dulu videonya. Oke, jadi setelah di charging akhirnya hidup. Dan Hi there, I'm Cortana and I'm here to help. seperti biasa kita A little sign in here, a touch of what? disambut sama Cortana, tapi kita bisa matikan dulu speakernya. Matikan mikrofon sih tepatnya. Kemudian kalau bisa dilihat ini Voice, okay, enough. sudah memakai backlit. Backlit itu artinya keyboardnya sudah bercahaya. Ini jadi kita lihat lagi setelah masuk ke Windows. Oke, aneh banget ya kalau laptop sebiru ini pakai wallpaper hijau. Ini nanti kita setting, cuman yang saya mau kasih lihat ini sudah pakai backlit, dan backlitnya juga kalau kamu tekan Fn sama spasi, ini tingkat brightness backlightnya keypad bisa digeser, bisa diatur. Kayaknya paling pas memang yang tingkat 1, tidak terlalu terang, kecuali nanti kalau misalnya dalam daerah agak gelap kita baru di setting. Nah, Windowsnya sendiri sudah ori, jadi kita cukup masuk ke internet. Tapi saran saya pada saat pertama kali setup itu dimatikan saja internetnya, karena kalau kita hidupkan pertama kali itu bakal minta connect ke OneDrive, bakal minta connect ke sana sini gitu. Nah, ini spesifikasinya secara di komputer. Oh, maka saya langsung gelap. Oke.
kayaknya brightness harus kita turunkan. Oh, pakai FN juga. Oke, brightness kita turunkan. Dan mulai nampak ya. Oke. Ini kayaknya review paling ribet ya. Laptop harus diangkat. Core i7 generasi 10. Kemudian speednya 2,6 GHz, RAM 16 GB. Kemudian di sini nggak nampak SSD-nya, tapi SSD-nya dipastikan 512 dan bisa ditambah. Oh, kalau mau lihat SSD berarti kita ke sini. Nah, SSD itu nggak pernah 500 atau 512 pas. Jadi di sini yang nampak itu berapa dari 475, karena sebagian sudah dipakai untuk OS-nya sendiri, OS Windows. Oke, pertama kali kamu hidupkan itu Windows-nya akan tertulis belum activate. Itu kamu bisa cari di sini biasanya, di Windows Specification. Di Windows Specification sini. Ini nanti tinggal koneksi ke internet. Kemudian enaknya ini sih sudah bonus dengan Microsoft Office. Jadi yang kamu perlukan hanya email dan internet yang bagus. Sudah pre-install, kamu tinggal koneksikan internet. Terus kamu butuh emailnya itu untuk connect ke Microsoft ID. Kalau kamu belum pernah punya Microsoft ID, kamu siapkan satu email supaya kamu bisa daftar ke dalam. Cara paling mudah untuk activate si Windows itu kamu hanya pergi ke sini, ke search ya, kemudian kamu ketik update. Bisa dia bakal lari ke Windows Update. Kemudian kamu cek update aja. Biasanya sambil dia nyari update terbaru atau ada driver apa yang ketinggalan, dia juga bakal activate Windows-nya. Nah, ini biasa pertama kali banyak banget yang mau diupdate. Biarin aja jalan. Kalau sudah selesai atau misal belum selesai juga, kita bisa ke Office-nya. Office-nya pilih yang di sini, jangan yang logo. Oke, pilih salah satu, misalnya si Word. Oke, kayaknya updating driver. Oke. Misalnya kita pilih si Word. Pilih si Word, kemudian kita ke sini, dia ada bilang you've got Office, artinya kamu dapat gratis Office ya. Tapi diminta sign in atau create account. Di sebelah biru ini sign in, di sebelah sini create account. Tergantung kamu sudah punya ID buat office.com atau belum. Kamu boleh buat punya sendiri atau kamu tinggal sign in kalau sudah pernah punya. Nah, di sini restart required kita abaikan dulu karena tadi banyak yang di-download update-nya. Masih banyak yang download. Ketika sudah selesai semua nanti baru di-restart sekalian. Di sini juga bisa ditawarin McAfee. McAfee itu antivirus. Kalau kita abaikan atau kita konekin, kita dapat free sebulan, cuman tester. Saran buat yang mau install bajakan, download safely dulu, install dulu, baru masukin antivirus, karena antivirus bakal hapus semua yang bajakan. Tapi saya pribadi, Windows-nya sudah ori, Office-nya sudah ori, apalagi mau dibajak. Saran saya sih pakai yang ori aja. Kita dukunglah
software ori. Cuman memang ada beberapa ya software desain atau arsitek itu yang mahal banget. Cuman kalau kamu bisa, kalau sanggup bayar, saya sarannya ambil yang ori, lebih gak pusing. Nanti mungkin kontennya ini bisa di take down karena ngomongin bajakan. Kita skip aja lah ya. Nah, ketika kita masuk ke websitenya si McAfee, malah ditawarin harga ringgit Malaysia RM58. Ini gak usah beli, kita stay on free edition aja. Kita buka, ini biasanya ada free trial, ada tertulisnya trial. Trial bukannya gak bisa pakai, ini tetap bisa pakai, cuma nanti mungkin license-nya cuma dapat sebulan. Oke, jadi selain antivirus, ini dia juga punya namanya seperti punya Kaspersky itu namanya internet security. Jadi pada saat kita browsing dan sebagainya, kita terlindungi. Jadi pop-up yang nggak benar-benar itu bakalan nggak keluar-keluar. Jadi ada fitur-fitur nanti bisa dibaca, tapi saya pribadi saya hanya tentang yang web protection. Oke, next aja. Kipasnya si Lenovo ini sendiri, IdeaPad Gaming, berhubung dia seri gaming, pasti agak gede, pasti agak lebih bunyi daripada laptop tipis yang sekarang. Karena laptop tipis itu kipasnya mungkin hanya sekecil ini, sedangkan laptop gaming bisa lebih besar. Dan kadang-kadang di dalamnya ada 2 atau 3 gitu. Kalau didengar mungkin ada suara kipas lebih kedengaran. Nah, ini downloading McAfee feature, kita belum tahu ini free atau enggak yang buat web browsing, tapi buat antivirusnya sudah pasti free trial 1 minggu. Jadi mungkin sampai sini dulu reviewnya. Kalau spesifikasi, kita dari lihat spesifikasi udah tahu. Jadi kalau fisik laptop, ini ada aksen-aksen melengkung di bagian sini juga. Cakep sih, cakep banget buat laptop gaming. Dimana laptop gaming biasa kaku-kaku, ini ada lebih futuristik. Warnanya juga bunglon. Kalau dilihat langsung ini beneran nggak kayak biru, tapi lebih ke biru hijau. Warnanya bunglon. Ini saya punya laptop lain yang warna bunglon juga. Itu Asus VivoBook, yang kalau dilihat juga kayak biru, tapi kalau dilihat langsung atau kadang seperti ungu. Nah, kalau begini lebih ungu, tapi kalau kena cahaya jadi biru. Jadi mungkin si Asus VivoBook ini lebih gampang nampak di video karena perbedaan antara biru dan ungunya lebih besar. Bisa dibilang warna bunglon juga, tapi di Asus mereka nyebutnya lain. Nah, kalau sekarang mungkin nampaknya lebih hijau ketimbang kalau diangkat jadi biru balik. Sudah mulai nampak perbedaan warnanya, hijau, biru, hijau, biru, bahkan agak ungu ya. Ya, itulah namanya warna bunglon. Lenovo mungkin mulai branding juga. Dari tadi kita lihat plat Lenovo ini di mana-mana. Oke,
Oke, mungkin sekian dulu review saya untuk laptop gaming. Pesan saya siap-siap dengan beratnya, karena namanya laptop gaming di mana-mana 2 kiloan. Kalau bawa di backpack pasti agak terasa kalau kamu harus jalan agak lama. Kalau kamu nggak terlalu butuh spek tinggi buat misalnya editing, apalah itu ya, video editing, graphic design, arsitek, buat gaming. Kalau kamu nggak butuh spek yang terlalu tinggi, tidak disarankan ngambil laptop gaming. Lebih baik ngambil laptop tipis. Laptop tipis kadang-kadang bisa lebih mahal daripada laptop gaming, tapi itu bakal nguntungin banyak buat bahu kita, nggak cepat capek sih. Kalau laptop gaming dia mungkin enaknya speknya tinggi, lebih murah pula. Kayak yang kita pegang ini speknya yang paling tinggi hanya kisaran 15 juta. Sedangkan dengan spek yang sama atau RAM-nya lebih kecil dikit, itu untuk ROG sudah harus 18 juta. Kalau mau dibilang build quality, ini tadi saya buka tutup dengan satu jari geser, ini sangat kokoh ketimbang misalnya merek MSI. Buat yang pernah pegang MSI itu, kalau kita geser engselnya itu terasa sangat ringkih, udah dari dulu sih. Kemudian Asus TUF juga, itu TUF murah karena beberapa materialnya sepertinya gimana ya, agak ditipisin atau agak dikurangi. Seri ini sendiri Lenovo IdeaPad Gaming, awalnya nih harganya 17 juta, tapi lagi ada diskon jadi sekitaran 15 juta. Harga di mana-mana kurang lebih mungkin sama. Yang bisa saya tawarkan di sini selain barangnya juga jasa. Jadi kita bisa tukar pikiran sampai merasa yakin dengan laptop ini. Kenapa saya rekomen laptop ini dan customer saya ngambil 2? Karena ya kita mungkin dapatnya dikit, duitnya dikit, tapi kita spending time-nya itu di pengetahuan. Kita bisa sanggup nawarin ke customer laptop yang tepat, kemudian nyariin berbagai merek sampai yang paling murah. Itu yang mungkin buat customer puas sampai ngambil 2. Karena bayangin waktu yang kamu harus habisin untuk nyari laptop yang tepat buat kamu. Belum lagi laptop seperti ini ada i5, ada seri i7 nya ada 2 dengan 1650 aja, ada yang 1650 Ti dengan selisih harga sekian. Kalau kamu ngambil yang Ti itu lebih disaranin selama budget masih cukup ya. Kemudian banyak variannya, ada AMD, pakai AMD Ryzen. Kamu kalau nggak terlalu familiar, nggak tahu ini Ryzen yang setara i5 atau setara i7. Banyak hal yang harus kamu ketahui. Kamu ngambil murah di tempat lain, mungkin backpacknya diambil atau bonus mouse-nya diambil, kita nggak tahu. Jangan nyari asal murah, nyari orang yang bisa dipercaya. Ketika kamu butuh pertanyaan atau kamu butuh klaim, kamu cari orang yang bisa dipercaya. Oke, sekian dulu review hari ini. Sampai jumpa di review yang lain.